Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ananda sekalian, peserta didik dimanapun ananda semua berada, bagaimana kabarnya hari ini? Kita doakan ananda semua tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita doakan orang tua kita, ayah bunda kita, guru-guru kita, ustaz dan ustazah kita, agar selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, hari ini kembali lagi kita dalam pelajaran Dirasah Islam untuk kelas 5, yang alhamdulillah pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi tentang akidah, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Dan sekarang insyaallah kita akan belajar tentang fikih ibadah, yang tema dari fikih ibadah adalah tentang puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, dari pengertian ini dapat kita lihat bahwa puasa itu terdiri dari 3 aspek. Coba ananda perhatikan warna yang berbeda dari pengertian puasa ini. Poin yang pertama, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi bukan hanya tidak makan dan tidak minum saja, tapi juga menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah, ya. Karena ada orang-orang yang berpuasa niatnya bukan untuk ibadah, seperti agama lain misalnya, mereka juga berpuasa tentu dengan cara-cara mereka sendiri. Nah, puasa mereka itu tidak niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ketiga, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, itulah yang disebut dengan puasa. Yang pertama, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Yang kedua, niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, waktunya dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau ada orang yang berpuasa, dia berpuasa dari waktu sahur, berbuka lagi di waktu sahur, itu bukan puasa namanya, ya. Baik. Adapun pembahasan yang pertama tentang puasa ini adalah rukun puasa. Apa itu rukun puasa? Ini perlu ananda ketahui. Rukun puasa adalah sesuatu yang menjadi inti dalam ibadah puasa. Apabila tidak ada satu saja atau terlupakan rukun itu, maka batallah amalan ibadah puasa tersebut. Ini sama misalnya dengan rukun iman. Kan rukun iman ada 6. Satu saja yang tidak ada dari rukun iman itu, meskipun 5 yang lain terpenuhi, maka batallah keimanan orang tersebut. Contohnya, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada malaikat, rasul, kitab, tapi dia tidak beriman, tidak percaya terhadap hari akhir, maka bukanlah dia termasuk dengan orang yang beriman. Begitu juga rukun puasa. Apa-apa saja rukun puasa itu? Yang pertama kita lihat, rukun puasa yang pertama adalah niat. Ya, berniat untuk melakukan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Inilah 2 dari rukun puasa.
Sebagaimana Ustaz sebutkan tadi, satu saja tidak terpenuhi dari rukun puasa ini, maka bukanlah termasuk maka sebagaimana Ustaz yang sebutkan tadi, satu saja tidak terpenuhi dari rukun puasa ini, maka batallah dia ibadah puasanya. Dia berpuasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dia menahan diri dari lapar dan haus, tapi dia tidak berniat ibadah puasa di malam harinya, maka tidak sah puasanya. Itulah yang disebut dengan rukun puasa. Baik, selanjutnya masuk kita pada pembahasan yang kedua, syarat wajib puasa. Apa itu syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa adalah hal-hal yang membuat seseorang menjadi wajib untuk melakukan puasa. Bila salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban berpuasa pada orang tersebut. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi, maka wajib orang itu untuk berpuasa. Apa-apa saja syaratnya? Yang pertama, syarat yang mewajibkan orang untuk berpuasa, yang pertama adalah Islam. Jadi orang yang beragama Islam, maka sudah ada kewajiban berpuasa dalam dirinya. Tidak hanya satu syarat ini saja, ada 4 lagi syarat ke bawahnya. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu. Dan yang kelima, suci dari haid dan nifas. Nah, 5 syarat ini apabila sudah ada dalam diri seseorang, maka wajib dia untuk berpuasa. Bagaimana kalau satu tidak ada? Misalnya dia Islam, dia balik, dia berakal, dia mampu, tetapi bagi kaum wanita dia tidak suci dari haid dan nifas, maka tidak ada kewajiban berpuasa bagi dirinya. Atau yang lain, dia seorang yang balik, berakal, mampu, suci dari haid dan nifas, tapi dia bukanlah agama Islam, bukan orang yang beragama Islam, maka di sini orang tersebut tidak memiliki kewajiban berpuasa. Nah, itulah tentang syarat wajib puasa. Masuk kita pembahasan berikutnya, yaitu syarat sah puasa. Apa itu syarat sah puasa? Syarat sah adalah semua hal-hal yang membuat ibadah puasa kita menjadi sah hukumnya dipandang syariat. Bila salah satu syarat saja tidak ada, maka puasa yang dilakukan oleh orang tersebut tidak sah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, Islam. Yang kedua, niat. Yang ketiga, baligh dan berakal. Yang keempat, pada hari yang dibolehkan. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Ini adalah syarat-syarat yang membuat puasa seseorang itu menjadi sah. Apabila terpenuhi kelima syarat ini, maka insya-Allah sahlah ibadah puasa tersebut. Tapi apabila satu saja tidak terpenuhi, maka tidaklah sah amalan ibadah tersebut. Misalnya, tidak ada poin yang keempat, yaitu pada hari yang dibolehkan. Ada hari-hari yang tidak dibolehkan untuk berpuasa. Satu syarat ini saja tidak ada, dia berpuasa pada hari yang terlarang, misalnya pada hari tasyrik, misalnya pada tanggal 11 atau 12 atau 13 Zulhijjah dia berpuasa, maka puasa orang tersebut tidak sah. Meskipun syarat yang lain dia penuhi. Dia orang Islam, berniat, balik, berakal, suci dari haid dan nifas, tapi dia berpuasa pada hari yang dilarang, maka puasanya tidaklah sah. Kemudian berikutnya,
Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu kegunaan puasa. Ananda sekalian, puasa itu sangat banyak kegunaannya. Banyak sekali manfaat dari ibadah puasa itu. Ada manfaat dari segi kesehatan, ada manfaat dari segi sosial, dan manfaat-manfaat lainnya. Tentu tidak semuanya yang akan Ustaz sebutkan di sini. Di antara saja kegunaan puasa itu adalah yang pertama, puasa dapat melatih kesabaran. Karena seharian dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari kita dilatih untuk bersabar. Kita dilatih bersabar menahan haus, dilatih bersabar menahan lapar dan menahan amarah, berbagai macam. Puasa dapat melatih kesabaran kita. Kemudian yang kedua, puasa dapat mendidik orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan terbesar dari ibadah puasa itu adalah menjadikan seseorang hamba yang bertakwa. Berikutnya, manfaat puasa melatih orang untuk disiplin. Manfaat berikutnya, melatih diri berkasih sayang kepada sesama. Apabila kita berpuasa, kita akan merasakan lapar. Karena lapar itu kita akan teringat saudara-saudara kita yang mungkin merasakan kelaparan. Baik, manfaat berikutnya meningkatkan rasa syukur. Nah, ananda sekalian, inilah di antara hikmah atau manfaat dari ibadah puasa. Banyak lagi sebenarnya hikmah-hikmah atau manfaat kita berpuasa. Ananda silahkan mengembangkan sendiri, mencari sendiri apa-apa hikmah dari ibadah puasa. Baik, itulah materi kita tentang ibadah puasa. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Atas perhatian Ananda, Ustaz ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.